sikat lagi, ya sikat lagi. Gol, 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 gol. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Nova Arianto ungkap peran penting Sintayong di balik suksesnya timnas Indonesia U16 hajar Filipina tadi malam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U16 mengalahkan Filipina 3-0 pada matchday kedua grup A Piala AFF U16 2024. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Indonesia bermain agresif sejak awal laga. Namun lagi-lagi penyelesaian akhir jadi masalah utama di babak pertama. Gol yang dinanti baru datang dari kaki Evandra pada menit ke-65. Setelah itu dua gol lainnya dijaringkan Mirza Firzatullah untuk mengantarkan timnas Indonesia U16 menang dengan skor 3-0. Hasil ini membuat timnas Indonesia U16 naik ke puncak klasemen grup A. Tim asuhan Nova Arianto juga tinggal selangkah lagi untuk lolos ke babak semifinal. Kemenangan ini membuat Indonesia telah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Mirza dan kawan-kawan berhasil mencetak 6 gol dan belum sekalipun kebobolan. Laos yang sempat memuncaki klasemen harus turun ke posisi kedua. Laos sama-sama mengoleksi 6 poin tetapi baru mencetak 5 gol dan kemasukan 1 gol. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengungkapkan ada pesan khusus dari Sintayong di balik suksesnya timnas Indonesia U16 menang di 2 laga awal Piala AFF ini. Sintayong yang merupakan pelatih timnas Indonesia senior berpesan agar Garuda Muda memiliki mental yang kuat dan bermain dengan enjoy. Nova Arianto yang merupakan asisten pelatih Sintayong di timnas Indonesia senior kini dipercaya menangani timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Nova Arianto mengungkapkan bahwa Sintayong memberikan pesan penting agar timnas Indonesia U16 bermain dengan enjoy. Selain itu, Sintayong juga menekankan pentingnya memiliki mental yang kuat untuk menghadapi setiap lawan. Coach Shin hanya berpesan agar para pemain bisa bermain enjoy, apalagi di timnas Indonesia U16 mereka masih baru-baru. Coach Shin juga menyampaikan soal masalah mental. Jadi, mental para pemain harus lebih kuat untuk menghadapi siapapun, termasuk Singapura, Laos, dan Filipina yang tergabung di grup A. Dengan mental yang kuat, timnas Indonesia U16 bisa meraih hasil terbaik di turnamen ini, ujar Nova Arianto. Sementara itu, pemain timnas Indonesia U16 Matteo Becker merasa sangat takjub dengan atmosfer dan dukungan yang diberikan oleh supporter saat tim Garuda Muda mengarungi Piala AFF U16 2024. Pemain berusia 15 tahun itu juga takjub dengan masifnya dukungan supporter. Matteo mengaku tidak pernah merasakan atmosfer seperti ini sebelumnya. Matteo menyebut dukungan luar biasa ini bisa melecut motivasi rekan-rekannya di atas lapangan. Saya juga melihat keramaian di stadion, kami merasakan dukungan penuh. Saya tidak pernah merasakan pengalaman ini sebelumnya. Ini luar biasa, semua orang bersorak dengan keras saat memberikan dukungan. Ini sangat menambah semangat bermain kami apabila ada dukungan seperti itu, ujar Matteo Becker. Supporter timnas Indonesia bisa bernapas lega, Sintayong bukan kandidat terdepan pelatih timnas Korea Selatan. Isu kontrak baru Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia jadi pembicaraan utama publik tanah air saat ini. Seperti yang diketahui, Juni 2024 jadi bulan terakhir Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Karena itu PSSI sudah menyodorkan draft kontrak baru kepada Sintayong. Meski begitu, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun angkat bicara soal isu ini. Pernyataan orang nomor 1 di PSSI tersebut membuat tensi fans timnas Indonesia makin panas. Pasalnya, Erick Thohir memberikan sinyal kerelaan jika Sintayong diminati untuk mengisi posisi sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Seperti yang diketahui, Sintayong sempat digembar-gemborkan oleh salah satu media Korea Selatan sebagai salah satu calon pelatih tim berjuluk Teguk Warriors berikutnya usai memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2024 lalu. Komite Peningkatan Kekuatan KFA yang dibentuk untuk menunjuk pelatih baru tengah menyeleksi banyak nama, baik nama pelatih domestik dan asing. Meski begitu, salah satu media Korea Selatan Nate memberikan kabar gembira. Sebenarnya, Komite Peningkatan Kekuatan KFA telah menambah kandidat menjadi 16 orang nama sebagai calon pelatih timnas Korea Selatan. Meski menambah jumlah kandidat, Nate melaporkan bahwa KFA lebih memilih para pelatih yang kini bekerja di Korea Selatan sebagai kandidat terdepan pengganti Jurgen Klinsmann. Nate telah merinci 2 kandidat terdepan di bursa pelatih timnas Korea Selatan. Nama pertama adalah Kim Do-hoon, nama kedua adalah Hong Myung-gyu.
Kim Do-hun merupakan pelatih sementara timnas Korea Selatan sejak Juni 2024 lalu. Sementara Hong Myung-byu saat ini bekerja sebagai juru taktik Ulsan Hyundai dan pernah memimpin timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Pengakuan jujur pelatih timnas Filipina usai kalah dari timnas Indonesia U16 singgung teror supporter tuan rumah. Pelatih Filipina Yuki Matsuda angkat bicara usai kalah telak 0-3 dari timnas Indonesia U16 pada laga kedua ASEAN Cup U16 2024 malam tadi. Filipina sebenarnya sukses menahan imbang timnas Indonesia U16 di babak pertama. Namun tim berjuluk Young Ajka gagal mempertahankan performa di babak pertama. Filipina pun kebobolan 3 gol pada babak kedua. Kekalahan ini membuat Filipina dipastikan tersingkir dari fase grup. Anak asuh Yuki Matsuda belum mengantongi 1 poin pun usai 2 kali kalah dari 2 pertandingan fase grup. Yuki Matsuda pun menjelaskan sebab kekalahan kontra timnas Indonesia U16. Dirinya mengakui bahwa timnas Indonesia U16 melakukan perubahan taktik yang tepat pada babak kedua. Pelatih asal Jepang itu memuji perubahan yang dilakukan Nova Arianto. Karena Anda tahu Indonesia mengganti 7 nama di babak pertama, poinnya adalah bahwa mereka kemudian melakukan perubahan taktiknya dari babak kedua. Jadi mereka melakukan pergantian, mereka juga mengubah jalannya pertandingan. Saya pikir Indonesia melakukan cara yang bagus di babak kedua. Mereka juga menunjukkan struktur yang bagus di babak kedua, ujar Yuki Matsuda. Yuki Matsuda mengakui bahwa timnya datang ke Indonesia dengan situasi tidak sempurna, sehingga harus banyak beradaptasi dengan taktik. Dirinya juga mengaku bahwa teror supporter timnas Indonesia U16 yang memadati Stadion Manahan Solo membuat timnya kesulitan. Anda tahu, karena pemain kami pada laga pertama lawan Laos kita hanya memiliki 19 pemain dan pada laga ini kita memiliki 23 pemain. Jadi poinnya Anda tahu, kadang kita harus merubah taktik. Ya, kita baru memainkan laga dengan kekuatan penuh saat jumpa Indonesia malam ini. Anda tahu bahwa fans di sini sangat spektakuler. Jadi mungkin ini menyulitkan bagi tim Filipina. Jadi lagi-lagi terima kasih. Ini sangat bagus untuk kesempatan mengembangkan diri bagi tim Filipina, jelas Yuki Matsuda. Media Vietnam ejek timnas Indonesia jadi tim ASEAN paling kasar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang sukses lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda diejek media Vietnam dengan disebut bermain terkasar. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah selesai. Timnas Indonesia mampu menyingkirkan sesama wakil ASEAN yakni Filipina dan Vietnam. Thailand serta Malaysia juga gagal lolos ke fase berikutnya dan 2 lainnya adalah Singapura dan Myanmar yang juga kandas perjuangannya. Timnas Indonesia yang sukses bertahan ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia justru membuat media Vietnam sinis. Nyatanya skuad Garuda malah diledek belum lama ini. Anak asuh Sintayong disebut sebagai wakil ASEAN dengan penampilan paling kasar selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu berdasarkan dari poin fair play. Melansir dari media Vietnam The Tau 247, timnas Indonesia memang diganjar banyak kartu. Selama 6 pertandingan, tim Merah Putih mengoleksi total 18 kartu. Rinciannya adalah 17 kartu kuning dan 1 kartu merah langsung yang didapatkan Jordi Amat. Dihitung dari poin fair play ini, kartu kuning dihitung -1, sedangkan kartu merah langsung adalah -4. Alhasil, poin fair play timnas Indonesia menyentuh -21. Hal itu sangat jauh dengan Malaysia -9, Thailand -10, Filipina -14, Vietnam -14, Singapura -16, dan Myanmar -18. Terlepas dari ini, poin fair play timnas Indonesia beruntung tidak dipakai, sebab skuad Garuda lolos otomatis karena menjadi runner up dengan mengalahkan Vietnam serta Filipina dari perolehan poin.